Kami dari Stikes Medistra Indonesia ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien-pasien gangguan jiwa, khususnya pada pasien-pasien halusinasi. Nanti akan ada prolog di sampingnya dan nanti akan didemonstrasikan oleh 4 orang, yaitu saya sebagai pasien, ada perawat 1, Evi nanti sebagai perawat 1, dan Cornelia sebagai perawat 2, serta Hesti sebagai perawat 3 dan keluarga pasien. Mari kita saksikan. Ya. Udah jalan aja. Gitu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh kenalan nggak saya? Nama saya Suster Evi. Saya yang akan bantu Mas buat permasalahan Mas sama merawat Mas selama di sini, selama dirawat di sini ya. Iya, Sus. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya Torik Bahranu. Oh, senangnya dipanggil apa nih? Torik. Torik. Oke, namanya bagus ya. Gimana perasaannya pagi ini? Kacau. Kacaunya kenapa tuh? Ada suara-suara. Ada suara-suara. Tapi nggak ada wujudnya. Oh baik, kalau begitu boleh kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kita berbincang-bincang soal suara-suara yang Mas Torik dengar tapi ternyata nggak ada wujudnya ya. Iya, nggak ada, Sus. Iya baik, kalau begitu enaknya ngobrolnya di mana nih? Kita sambil duduk ya. Iya, di sini aja. Di sini aja Iya. boleh. Ya udah yuk kita beresin dulu yuk. Baik. Mas Torik, kita ngobrolnya kira-kira mau berapa lama? 5 menit. Boleh, 5 menit. Jadi, apa sih yang dikatakan sama suara-suara yang Mas Torik dengar itu? Kamu harus mati. Kamu harus pukul kepala kamu biar masalah kamu tenang. Oh, gitu. Baik. Kapan kira-kira suara itu suka munculnya? Apa ada waktu-waktu tersendiri, sering atau jarang? Pas ketika saya sendiri, Sus, lagi ngalamun gitu muncul. Kalau nggak gitu, pas malam hari, Sus, sampai saya nggak usah tidur. Kaca-kaca yang di kamar saya pada habis, Sus, saya pukulin karena ada suara-suara. Oh, jadi itu yang Mas Torik lakukan ketika mendengar suara-suara tersebut ya? Iya, Sus. Nah, setelah Mas Torik melakukan apa yang mereka suruh, misalnya ya, apa yang mereka minta, apa yang mereka bujuk gitu ya, tenang nggak? Berhasil nggak? Masalahnya selesai nggak Mas Torik? Enggak, Sus. Enggak. Malah semakin runyam. Baik. Berarti tidak jadi solusi ya Mas Torik ya? Iya, Sus. Oke. Wah, sampai Mas Torik jadi mecahin kaca, terus kemudian susah tidur ya, itu mengganggu sekali ya Mas Torik ya. Enggak, Sus. Baik. Bagaimana kalau misalnya saya memberikan trik kepada Mas Torik untuk mencegah atau menghindari dan menangani diri kita sendiri nih ketika mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya itu, Mas? Boleh, Sus. Boleh. Baik. Disimak ya Mas ya. Iya. Ada 4 cara ketika suara itu datang. Mas bisa melakukan cara pertama yaitu dengan cara menghardik. Yang kedua dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain atau dengan suster, boleh. Yang ketiga yaitu dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Ya, yang keempat, yang terakhir yaitu dengan meminum obat. Begitu. Yes, Sus. Baik, Sus. Banyak ya? Banyak, saya sampai nggak hafal. Terus cara mengadik itu kayak gimana sih, Sus? Oh baik, ya udah tenang aja, kita belajar satu-satu ya Mas Torik. Baik, Sus. Cara pertama menghardik, betul. Caranya yaitu ketika mendengar suara-suara, Mas Torik tutup telinga sambil bilang tidak suara itu palsu, suara itu tidak nyata, saya tidak mendengar gitu. Ya, Iya, Sus. bisa. Coba boleh dipraktekkan Mas Torik? Kalau ada suara-suara, kita tutup telinga. Habis itu sambil bilang, tidak, suara itu palsu, suara itu tidak nyata.
gitu ya sus? Iya betul. Kapan yang dilakuin kayak gitu Mas Torik? Baik sus. Ya, baik Mas Torik, sudah bagus tuh ya. Sudah bisa ya cara menghardik ya. Nanti dilakukan, dilatih, diaplikasikan setiap kali Mas Torik mendengar suara-suara ya. Mau kapanpun. Oke? Siap ya? Siap sus. Siap, baik. Bagaimana perasaan Mas nih sekarang udah belajar soal cara menghardik? Masih gelisah sus? Masih sama? Tidak apa, karena memang masih awal, belum diterapkan ya. Iya sus. Gimana kalau misalnya kita bikin jadwal aja Mas? Jadwal kapan-kapan Mas bisa menghardik. Kan tadi Mas bilang suara itu mulai munculnya itu ketika malam hari sebelum Mas tidur, pagi hari ketika Mas ngomong atau siang hari begitu ya. Jadi kita bikin jadwal ya, bareng-bareng ya cara menghardik. Oke, sekarang jam 12 ya Mas. Dan tadi latihan diterapkan nanti malam sebelum tidur, nanti Mas tulis di sini sudah menghardik, soundtrack aja, checklist ya. Dan nanti besok pagi juga checklist. Mas harus melakukan cara menghardik ini bila suaranya datang kembali ya. Oke, sudah mengerti Mas? Baik. Bagaimana kalau besok juga kita bertemu lagi? Boleh. Untuk membahas cara lain jika memang suara tersebut belum hilang ya. Iya. Mau jam berapa Mas? Jam 8 aja sus, setelah sarapan. Boleh. Kira-kira mau berapa menit? 5 menit aja sus, lama-lama. Oke. Mau di mana? Di sini atau di mana lagi? Di sini lagi aja. Oke, siap. Kalau begitu sudah 10 menit ya, sudah 15 menit malah nih. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selamat pagi Mas Torik. Mas? Oh, masih ngantuk pagi-pagi? Iya sus, saya nggak bisa tidur dari semalam. Oke, Mas Torik masih kenal dengan saya? Suster Evi ya? Iya, betul. Mas Torik, sesuai janji kemarin, kita kan ada janji nih buat ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya? Iya sus. Oke, boleh saya duduk ya? Boleh sus. Sesuai perjanjian kemarin, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai cara untuk mengatasi suara-suara yang Mas Torik dengar, suara-suara yang tidak nyata itu ya. Iya sus. Di sini tempatnya kan betul? Iya. Kira-kira nanti kita kontrak waktunya 15 menit ya? Banyak kan sus? 10 menit aja sus. Iya, 10 menit deh. Ya udah, kalau begitu saya mau tahu nih gimana perasaan Mas, udah berkurang belum dengan aplikasi atau melakukan menghardik kemarin itu? Belum sus, masih gelisah sus. Semalam aja nggak bisa tidur. Badan saya perih semua, saya cabik-cabik. Masih ada suara-suara. Oh begitu. Iya, saya sudah meninjau dari catatan jadwal yang kemarin kita buat sama-sama ya. Di sini Mas sudah menceklis ya. Iya, Pagi sudah. sebelum tidur juga sudah checklist ya. Tapi Iya. belum berkurang suaranya. Belum sus. Kalau begitu, saya punya cara kedua kayak kemarin itu ya, Iya. yang sudah saya jelaskan sekilas tentang cara menghilangkan suara tersebut, yaitu dengan berbincang. Bincang, betul. Berbincang-bincangnya itu sama siapa aja, bisa sama suster atau sama teman-teman Mas yang lain ya. Yes. Apa aja ngobrolnya. Baik, coba sekarang berbincang-bincang sama suster, mau ngomongin soal apa nih? Ini sus, setiap kali aku bengong kadang ada suara-suara, katanya nyuruh saya mandi aja, kayak gitu sus. Baik. Kalau nggak ada teman berbicara, kadang saya suka bengong sus, kayak gitu sus. Nah, sekarang kan sudah ada nih suster di sini ya, teman bincang-bincang Mas. Kalau Mas dengar suara-suara kayak gitu, Mas boleh ceritain apapun ke saya, tapi jangan tentang suara-suara yang Mas dengar. Iya sus. Oke, misalnya Mas sedang menyukai
acara film sinetron A gitu. Dan nggak apa-apa Mas ceritakan soal sinetron A. Oke, atau Mas suka nyanyi? Suka sus, suka. Ya boleh. Apalagi kalau lagunya Simple Plan, Westlife, itu suka banget saya sus. Kayak gitu, makanya saya suka dengerin kayak gitu. Sus suka nggak? Wah, saya suka juga. Oh, Iya. Biasanya sukanya lagu apa? Sukanya lagu Inggris, tapi nggak terlalu bisa bahasa Inggris, hanya sedikit-sedikit. Tapi saya suka. Iya, soalnya bagus ya. Kayak Wesley gitu yang judulnya apa itu? Pokoknya banyak banget. Aku dari kecil tuh suka Oh, kalau lagu barat gitu. baik. Mas Torik bisa ya dan tahu ya lagu-lagu barat itu sebuah keunggulan Mas Oh, iya? gitu. Iya. Iya, Nanti kalau misalnya ada ketemu teman juga boleh menceritakan hal itu juga ya. Oke, sus. Baik, kita buat jadwal juga sama mau jam berapa, kapan Mas berbincang-bincang dengan orang lain ya. Oke, sus. Ya, kita buat aja jadwalnya ya. Kayak kemarin saja ya. Di sini saya tulis ya, berbincang-bincang. Tinggal checklist aja nih, pagi, siang, malam sebelum tidur. Nanti boleh Mas mencari orang atau kawan atau boleh ke ruangan perawatnya untuk berbincang-bincang dan Itu ya, Sus? checklist ya. Kalau aku berbincang-bincang kayak sama penjaga gitu, besok boleh? Boleh. Oh, boleh. Sama siapa aja sudah jadi ya? Betul. Oke, sus. Oke. Kalau begitu sudah mengerti ya cara tentang penanganan suara-suara yang kedua itu? Sudah, Yang sus. tadi? Oke. Sudah, Yang sudah. pertama dengan cara, Menghadir, yang kedua dengan cara berbincang-bincang. betul. Nanti jangan lupa di checklist ya. Oke, sus. Oke, bagaimana sekarang perasaannya Mas? Agak mendingan sus kalau yang ini sus, jadi bisa pengalihan gitu sus ketika aku Betul. berbicara sama susternya. Saya jadi nggak ingat kalau ada suara-suara gitu sus. Betul sekali. Dan saya perhatikan juga Mas jadi lebih senang ya. Iya sus. Iya, antusias ya. Antusias sus. Oke deh, kalau sudah enak kan sekarang perasaannya. Udah mendingan sus. Baik. Sudah 10 menit nih, pas banget kita sudah saja perbincangan saat ini ya. Oke sus. Oke, kalau begitu saya pamit. Silakan Mas melakukan aktivitasnya, mencari teman-teman untuk diajak berbincang-bincang. Oke. Oke, saya tinggal ya Mas. Iya, sus. Assalamualaikum. Tadi bukan ya? Mbak, siapa? Oh iya. Belum kenalan ya? Ayo kita kenalan dulu. Siapa namanya? Oren. Saya kemarin Mas tuh udah ketemu ya sama teman saya. Iya, sama Siapa namanya? Suster Evi ya. Ya, sama Suster Evi Sama Mas. Suster Evi. Iya, saya temennya. Kebetulan saya hari ini yang berjaga pengajian Suster Evi. Mas Torik sedang ngapain di sini? Aku juga nggak tahu Mbak. Nah, kok nggak tahu? Lagi kepikiran masalah tiba-tiba jadi saya ngalamin. Terus kesini tiba-tiba Iya. ingin menyendiri. Iya. Oh, kenapa nggak kumpul sama teman-temannya bareng di sana? Nggak mau Mbak. Kenapa Enakan nggak sendiri. mau? Kan biar rame, Masnya juga biar nggak merasa sendiri, jadi murung kayak gini. Enggak Mbak. Udah, kalau sama saya mau nggak berbincang-bincang? Kita ngobrol apa yang dirasakan Mas Torik saat ini, apa yang dipikirkan Mas Torik saat ini. Gimana mau? Boleh? Coba Mas Torik lihat ke saya, masa kita ngobrol saling itu, Mas Torik ngalihnya ke sana kan? Ya, yuk kita ngobrol bareng ya. Nah, Mas Torik sebelumnya kan udah sama teman saya ya, Suster Evi. Itu udah ngobrol apa aja, udah bahas apa aja sama Yang Suster kemarin Evi? ya? Iya. Yang kemarin dia ajarin cara mengadik, ya menghadik ya. Iya, Menghadik. menghadik, Yang benar. kedua cara Apa ayo yang kedua? apa ya yang kedua? Berbincang-bincang.
berbincang-bincang. Benar. Apa Mas Torik itu udah lakuin hal itu, dua itu? Udah Mbak, kemarin katanya kalau ada bisikan-bisikan itu yang muncul disuruh hadir. Yaitu caranya dengan menutup telinga sambil bilang suara palsu, kamu harus pergi, kayak gitu katanya. Iya pintar, benar sekali. Nah sekarang saya tanya Mas, untuk pas itu suara itu masih muncul-muncul lagi atau enggak? Masih sering Mas Torik dengar? Kalau awalnya itu sering muncul pas malam mau tidur kayak gitu, kadang suka muncul, apalagi kalau lagi merenung gitu suka muncul. Tapi sekarang udah mendingan, kadang pas mau tidur kadang nggak muncul, kadang muncul, udah mendingan. Mendingan ya. Cuman kadang masih ada. Masih ada ya. Itu masih pas saat-saat Mas Torik masih mau tidur, apa ada pas saat-saat tertentu juga? Misal Mas Torik lagi sendiri atau Mas Torik lagi ngobrol sama teman, suara itu juga muncul juga atau enggak? Kayak tadi pas saya di sini tiba-tiba muncul, saya lagi mikir masalah, kepikiran gitu tiba-tiba Mbak, tiba-tiba langsung ada bisikan tadi. Terus Mas Torik gimana pas ada suara itu? Dilakuin cara yang tadi? Iya, tapi tetap Masih ada? kadang masih suka ada gitu. Ya bagaimana kalau sekarang saya akan ajarkan cara yang lain lagi. Kan ada 4 cara ya Mas ya, yang memang dijelaskan sama Suster Epi ya. Yang satu ada menghadik, kedua itu berbincang-bincang. Sekarang saya akan mengajarkan cara yang ketiga, yaitu dengan cara bercakap-cakap, beraktivitas, melakukan aktivitas hari-hari Mas Torik. Biasanya Mas Torik itu kalau pas bangun tidur ngelakuin aktivitas apa, pas sarapan pagi, habis sarapan pagi Mas Torik ngapain gitu? Biasanya ngapain aja Mas Torik selama di sini? Ya biasa sarapan, habis sarapan tidur lagi sambil bengong. Udah gitu aja Mbak, Gitu aja terus? nggak ada aktivitas yang lain. Gak pernah ikut aktivitas kayak misal nyapu, berkebun gitu di sini? Gak pernah ikut? Nggak, Gak pernah? enakan sendiri Mbak. Itu justru malah bikin suara-suara itu pasti muncul Mas kalau sendiri terus begitu. Mendingan Mas Torik itu dengan beraktivitas sama teman-temannya itu bisa membantu Mas Torik untuk biar mengurangi suara-suara itu muncul gitu. Bagaimana kalau sekarang saya ajarkan untuk cara melakukan aktivitas, kita jadwalkan di agenda Mas Torik setiap harinya, biar Mas Torik nggak bisa sarapan tidur, bangun bengong, tidur lagi gitu. Aktivitas itu seperti apa ya? Seperti misalkan Mas Torik itu habis bangun tidur mandi, itu kan aktivitas mandi sarapan. Biasanya habis sarapan mungkin Mas Torik jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol sama teman, atau ikut aktivitas kayak misal senam pagi gitu. Ada nggak di sini senam pagi? Senam nggak ada, kalau berkebun kadang nggak ada. Mas Torik suka ikut nggak? Enggak, Nggak pernah ikut. Iya. Kenapa nggak ikut? males. Malas. Mas Torik tahu nggak cara melakukan aktivitas itu seperti apa? Misal apa aja aktivitas itu udah paham belum? Udah tahu belum? Nggak tahu Mbak. Nggak tahu. Bagaimana kalau nanti saya akan memberitahu atau mengajarkan apa aja aktivitas itu? Bagaimana Mas Torik, apa bersedia? Lama nggak? Kalau lama saya nggak mau sih. Yaudah sekarang terserah Mas Torik mau berapa lama? Mau 15 menit apa 30 menit? 10 menit aja ya. 10 menit? Iya. Baiklah, boleh 10 menit. Nah, nanti mau di mana? Di sini aja apa mau di tempat lain? Mas Torik mau kemana? Sekitar sini aja. Sekitar sini aja. Baiklah. Mau sore ini atau gimana? Iya, sekarang. Sore ini aja, sekarang aja. Itu coba Mas Torik peragakan sekarang ya, praktekan. Seperti yang saya tadi ajarkan. Ini ya. Ya, nah gitu. Jadi nanti kalau ada suara-suara, Mas Torik bisa ngelakuin aktivitas. Misalkan jadi seperti ini, mencabut Ini rumput. semuanya.
Nanti kan bareng sama teman-temannya ya di sini. Gitu. Iya, nggak Mas Torik aja. Biar Mas Torik juga ini ada temennya, nggak sendiri. Ya, udah gitu ya Mas Torik ya. Ini ya. Udah Oh, seperti itu ya, misalkan ya. Nah, nanti kita bisa masukkan jadwal itu ke dalam catatan hariannya Mas Torik. Biasa untuk aktivitas sehari-harinya ya. Kan habis bangun tidur, nanti Mas Torik mandi, habis mandi. Nah, Mas Torik sarapan kan ya. Sarapan, misalkan Mas Torik nggak ada aktivitas lagi, Mas Torik bisa bantu teman-teman, bisa ke taman kayak gitu, misalkan ini mencabut rumput gitu ya, bisa dimasukin di jadwal latihan Mas Torik setiap harinya gitu ya. Nah, gimana Mas Torik? Apa setelah bercakap-cakap sama saya ajarkan yang cara melakukan untuk aktivitas, apa sedikit membuat Mas Torik lebih lega, Mas Torik lebih rileks Berarti bangun tidur. ya. Bangun tidur nanti aktivitas. Aktivitasnya Aktivitasnya Mas Torik apa aja apa gitu aja ya? boleh. Ada. Misalkan Mas Torik mau sama teman mau jalan-jalan sekitar taman boleh, mau ikut berkebun boleh Iya, gitu. jadwalin. Iya, nanti kita jadwalin ya Mas ya di sini ya. Nanti misalkan Mas Torik mau melakukannya setiap apa pagi apa sore? Pagi Aja ya. Nah, nanti kita jadwalkan pagi hari. Mas Torik bisa berkebun ya. Iya. Tuh. Baik Mas Torik, nanti ini udah 10 menit ya sesuai janji saya ya. Perjanjian yang sebelumnya kan udah 10 menit. Nah, nanti Ada caranya? saya ada cara lagi Mas, satu lagi, yaitu dengan cara untuk ini, cara pemberian obat Mas. Kan Mas Torik tiap hari minum obat ya. Nggak saya minum, Nggak diminum sama Mas Torik. pahit soalnya. Wah, itu harus diminum Mas. Soalnya nanti itu buat ini biar suara-suara itu bisa hilang. Oh gitu. Walaupun udah hilang, nanti tetap itu harus diminum. Tapi pahit gak apa-apa. Pahit nggak apa-apa Mas Torik bisa minumnya bisa dengan buah, misal buah pisang. Itu boleh. Jadi itu memang harus tetap diminum. Nah, bagaimana kalau nanti saya ajarkan, kan ada beberapa obat tuh, ada 3 macam kalau nggak salah ya obatnya ya. Iya. Nah, nanti itu saya ajarkan buat cara minumnya, ada jam-jamnya juga gitu. Gimana kalau besok kita ketemu lagi Mas buat Boleh. bahas obat itu ya? Iya. Mau di mana Mas? Mau di sini lagi atau di tempat lain? Di sini lagi aja. Di sini lagi aja. Mas Toriknya mau jam berapa di sini ketemu? Jam 8. Jam 8 pagi. Iya, jam 8. Iya, dan nanti saya akan kesini lagi jam 8. Untuk itunya mau berapa lama kita bercakap-cakap itunya Mas? Mau berapa menit terserah Mas Toriknya. Iya, lihat aja. Penulis lagi ya. Iya. Baik, besok nanti saya kesini lagi besok ya Mas ya. Iya. Untuk membahas untuk pemberian obatnya ya. Pamit dulu. Saya pamit ya Mas ya. Assalamualaikum. Iya. Mas Torik. Kaget ya? Lagi ngapain? Esti. Iya benar. Lagi ini Mbak, lagi bersihin rumput. Oh iya benar kan jadwalnya Kemarin jam. disuruh ya bersihin. Iya pintar. Jadwalnya kan jam 8 pagi ya Mas ya. Bersih rumput. Udah bersih semua Mbak. Wah iya bagus Selesai. banget. Mas Toriknya rajin ya. Gimana Mas perasaannya hari ini? Udah agak mendingan sih Mbak. Udah agak mendingan. Udah Ketika mendingan. saya lebih sibuk kayak gitu, jadi nggak ada waktu buat bengong, jadi nggak terlalu ada suara-suara. Ya suara-suaranya udah mulai berkurang ya Mas ya. Udah mulai berkurang. Udah seperti yang pas awal-awal itu ya Mas ya. Iya. Oh bagus kalau gitu Mas. Mas Torik berarti mempraktekkan cara yang udah saya ajarkan dengan baik. Nah, bagus kalau gitu Mas Torik. Oh ya Mas Torik, sesuai janji saya kemarin ya, kita ketemu lagi di sini ya Mas ya. Iya. Untuk membahas tentang aturan minum obatnya. Kan Mas Torik masih bolong-bolong, kadang nggak diminum. Nah bilang katanya obatnya pahit juga ya. Iya. Gimana pagi ini habis sarapan udah minum obatnya belum? Saya lupa Mbak, sudah saya minum belum ya? Coba di itunya ada nggak Mas Torik, masih ada sisa obatnya nggak? Ini kenapa? Wah ini kenapa dibuang Mas? Ini masih ada obatnya? Oh,
Itu nggak enak yang Satu. itu. Ini yang ini pahit. Pahit. Yang tadi kan ada 3 ya, yang 2-nya udah diminum. Udah. Oh ya bagus, tinggal 1 ini berarti ya Mas ya. Iya. Nah ini harus diminum Mas, ini buat ngurangin apa sih kayak Masnya tuh kayak merasa ada suara-suara gitu, biar Masnya lebih tenang. Tapi nggak enak. Iya, Ntar kalau Masnya- saya muntah gimana? Nah Masnya bisa dikasih juga minumnya, nggak harus 3 itu sekaligus. Oh gitu. Jadi bisa tuh kan 1 hari 3 obat ya Mas ya, setiap pagi, siang sama sore obatnya kan jadi minumnya. Iya. Nah itu bisa dikasih jarak biasanya 15 menit, nanti minum 1 obat, 15 menit 1 obat lagi. Jadi untuk mengurangi mual sama kadang muntah gitu. Iya sih. Nah, jadi ini yang terakhir Masnya bisa minum kalau pahit boleh pakai misalkan pakai buah pisang boleh. Ini berarti langsung diminum. Langsung Iya, diminum langsung aja ya diminum Mas ya, ya. 1 lagi ya. Diminum ya. Gak usah pakai apa-apa ya. Yang kesukaan kamu Mas. Minum Udah. dulu. Udah, pahit Mas? Kan pahit tadi. Masih pahit ini? Masih. Oh, masih pahit. Gak apa-apa ya biar cepet sembuh. Iya. Nah gitu ya Mas ya. Jadi itu obatnya kan ada 3 macam. Nah itu diminumnya sehari 3 kali. Pagi setelah makan siang sama sore, kalau enggak malam pas mau tidur. Nah itu tetap harus diminum. Walaupun Mas Torik sekarang udah merasa enakan ya, suaranya udah mulai hilang di pelan-pelan, tetap harus diminum. Gitu. Secara teratur, nggak boleh bolong-bolong walaupun pahit ya. Tuh. Terus untungnya apa saya minum obat? Untungnya ya Mas Torik itu Masih itu. itu bisa ngurangin ininya Mas Torik, biar Mas Torik itu bisa kecemasan kan, dia kadang cemas makanya jadi suara-suara itu muncul, jadi bisa ngurangin rasa cemas, tidurnya juga jadi lebih enak kalau malam hari Mas Torik nggak bangun-bangun. Oh gitu ya. Iya Gitu. itu ya Mas Torik ya. Iya. Jadi jadwal obat itu tetap kita masukkan ke dalam aktivitas Mas Torik ya. Iya. Nah itu aktivitas itu harus pagi, siang, sore ya Mas ya. Iya. Nggak boleh bolong minum obatnya ya. Nah, jadi Mas Torik ini udah punya aktivitas tuh. Coba apa aja yang udah diajarkan dari yang pertama sampai sekarang tadi yang terakhir pemberian obat, coba. Pertama mengaji. Ya. Yang kedua aktivitas. Salah. Salah ya. Iya, Apa ya coba yang kedua? apa Mas Torik? Yang kedua Kalau sama saya itu namanya lagi ngapain? bercakap-cakap. Nah, Oh iya, iya benar. bercakap-cakap. Yang ketiga yang kemarin diajarkan Ya, apa itu? aktivitas. Ya. Ya. Nah, Nah, yang terakhir ini minum minum obat. obat. Iya, pinter. Jadi Mas Torik itu tetap lakuin ya. Kalau misalkan Mas Torik masih kadang ada suara muncul, Mas Torik bisa cara menghadapi. Ya. Nah, jangan sendiri-sendiri lagi, bisa sama temennya bercakap-cakap ya, biar gak sepi, gak kesepian Mas Toriknya ya. Kalau ada masalah, kalau ada apa bisa dibicarakan, bisa diceritakan gitu ya. Gitu aja ya Mas Torik ya. Nah, semoga Mas Torik cepat sembuh. Terus ada satu lagi Mas, nanti biasanya Mas keluarga Mas Torik ini hari apa? Kalau besok hari apa? Besok ya. Kebetulan kan Mas Torik juga berjanjian sama keluarga Mas Torik untuk mengawasi Mas Torik nanti saat di rumah. Tuh, jadi terkait pemberian obatnya, kayak yang tadi aktivitas segala macamnya, kita juga harus edukasi namanya ya ke keluarga. Nanti ada teman saya juga yang akan memberikan arahan gitu sama keluarga Mas Torik. Apa Mas Torik bersedia buat besok ketemu sama teman saya, sama keluarga Mas Torik juga? Boleh. Nah, Mas Torik mau jam berapa? Warga saya biasanya datangnya jam 10. Jam 10-an, boleh. Kalau jam 10 saya kesini lagi ya, nanti ada teman saya sih yang kesini, kebetulan saya besok libur. Jadi ada teman saya yang Siapa akan- namanya? Kan aku belum ketemu. Oh ya, nanti pas namanya Mbak Lia. Oh, Sister Lia. Sister Lia, nanti Sister Lia yang akan ketemu Mas Torik buat besok sama keluarganya ya. Jadi Mas Torik saya pamit dulu ya. Semoga Mas Torik sehat selalu ya. Saya pamit ya Mas. Assalamualaikum. Bapak, ya perkenalkan ya Pak ya, nama saya Sister Lia. Yang kemarin
bilang suster siapa itu? Hesti ya? Hesti, iya betul. Bapak kan saya kan mau bertemu dengan keluarga bapak sudah datang atau belum? Oh udah mbak, barusan ini lagi ngambil air minum di belakang, ngambil air minum. Iya. Ya udah. Nanti saya mau bertemu dengan keluarga bapak ya. Boleh sih. Oke, terima kasih. Ya itu keluarga saya lagi kesini. Nanti Bu, sini Bu, ada yang mau ngomong. Terima kasih mbak. Ini dengan orang tuanya Mas Torik ya? Ya benar mbak. Yuk duduk dulu ya Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Suster Cordelia, bisa dipanggil Lia. Jadi saya itu yang biasa merawat Mas Torik di sini. Oh iya Gitu. mbak. Iya. Ibu, pada saat hari ini kita akan membahas tentang apa yang dialami oleh Pak Torik ya Bu ya. Baik mbak. Untuk pendapat Ibu tentang Mas Torik gimana nih? Untuk Torik ya mas, ya mbak ya, selama di rumah dia tuh suka sendiri, murung, kadang dia ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, itu mbak. Yuk. Oke. Nanti kita akan membahas tentang keadaan Mas Torik ya Bu ya di Oh, rumah baik, sakit Mbak. ini. Ya. Saya bisa nggak kontrak waktu dengan Ibu? Oh boleh mbak. Boleh. Tempatnya di mana? Bisa di sini? Di sini aja boleh mbak. Kira-kira waktunya berapa lama nih Bu supaya nggak mengganggu aktivitas Ibu? Boleh lah 15 sampai 30 menit Oke, mbak. berarti 15 Ya. menit ya Bu ya. Untuk yang pertama itu Bu, misalnya ketika Mas Torik itu mendengarkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak dengarkan, kita itu tidak perlu membantah atas apa yang Mas Torik bicarakan, tapi kita cukup menjelaskan aja kalau bahwa itu sebenarnya kita Ibu maksudnya itu tidak mendengarkan seperti itu, jadi tidak perlu membantah. Nah kemudian yang kedua itu jangan biarkan Mas Torik itu melamun. Nah Itu itu yang perawat kita juga sudah mengajarkan ke Mas Torik supaya untuk melakukan aktivitas, supaya tidak melamun dan supaya halusinasinya itu tidak muncul. Nah seperti itu. Dan yang ketiga itu dari minum obat. Minum obat yang teratur. Ibu juga bisa membantu Mas Torik untuk minum obat teratur. Nah, kan Mas Torik itu kan ada 3 obat ya Bu ya. Iya mbak. Nah itu diminumnya itu 3 kali sehari. Nanti Ibu membantu untuk meng-cross check supaya Mas Torik itu bisa minum obatnya. Dan Mas Torik juga sudah diajarkan sih Bu untuk minum obat secara mandiri. Nah Itu, seperti Mbak. itu. Ya. Ini yang terakhir ya Bu ya. Kalau misalkan seandainya Mas Torik itu sedang merasa bicara sendiri, halusinasinya itu datang, Ibu juga bisa untuk memutuskan lagi itu dengan menepuk pundak Mas Torik, terus menanyakan maksudnya Mas Torik itu jangan sampai dia terlanjur untuk masuk ke dalam ini halusinasinya. Itu ya apa ngomong gitu langsung. Iya, gitu. Jadi nanti Ibu menepuk pundaknya Mas Torik. Kalau yang seandainya itu bisa juga dengan menghardik. Gimana itu mbak? Misalkan nih menutup telinga Mas Torik, ayo tutup telinga, terus bilang saya tidak mendengar suara ini, saya tidak mau mendengar, seperti itu Bu. Ya mbak. Boleh, bisa ya Bu ya? Bisa mbak. Oke. Cukup sekian nih Bu pertemuan kita hari ini. Nanti selanjutnya kita akan pertemuan lagi untuk bertemu dengan Mas Torik. Jadi nanti saya meminta Ibu untuk langsung mempraktekkan ke Mas Torik gimana caranya menghardik untuk memutuskan halusinasinya itu. Baik mbak. Ibu bisanya kapan Ibu? Nanti sore aja mbak bisa. Oh sore aja. Oke baik. Berarti Ibu nanti datang ke sini lagi ya sore ya? Saya kesini masih di sini mbak. Oh Ibu masih di sini. Ya. Oke ya udah gitu aja Bu. Nanti saya kontak waktu lagi ke Ibu ya. Baik mbak. Terima kasih Bu. Juga mbak. Sore Ibu, Mas Torik. Selamat sore Mbak. Gimana keadaannya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Mas Torik gimana nih keadaannya? Udah mendingan. Oh, udah mendingan ya. Ibu sesuai dengan janji saya tadi pagi, saya mau kontak waktu hari ini ya Bu ya. Iya. Kira-kira bisa berapa menit Ibu? 15 menit kali ya Mbak. Kali 15 menit ya. Mas Torik, ini kan ibunya kan tadi kan sudah
ya, betul. Mbak? Betul. Nanti kalau misalnya ada suara-suara, ibu sadarkan Mas Toriknya supaya memutuskan halusinasinya. Yuk, boleh? Nanti Mas Torik, coba kamu ini tutup telinga, ya, sambil bilang pergi, kamu tidak nyata, kamu palsu, kamu tidak ada. Pergi, kamu suara palsu, kayak gitu. Ya, Iya, gitu. betul. Oke, bagus. Berarti bisa ya untuk mempraktekannya juga ya. Iya, bisa Mbak. Dan juga nanti ibu tolong untuk diperhatikan juga untuk obat-obatannya ya. Iya. Nah, sebelum itu juga saya ingin melihat jadwalnya ibu, jadwal aktivitas Pak Iya, Torik udah banyak ya. ya ini jadwalnya. Pokoknya jangan lupa yang obatnya ya bu ya. Iya. Jangan sampai putus, harus minum terus. Iya, dia suka bolong-bolong Mbak. Iya, Suka Mas males Torik minum jangan kayak obat. gitu ya. Yes, Bisa kan ya? Bisa, Oke. Bu. Ibu sebelumnya itu juga saya ingin mengontrak waktu nih untuk kalau seandainya nanti Mas Torik halusinasinya timbul lagi dengan tidak terkontrol, itu ibu bisa langsung ke rumah sakit ya bu ya. Supaya nanti langsung ditangani oleh tenaga kesehatan di sana. Baik Mbak. Jadi udah bisa ya bu ya. Iya, bisa Mbak. Dan jangan lupa juga kalau misalkan saya Pak Torik bisa melakukan untuk menutup halusinasi juga, jangan lupa untuk berikan pujian ya bu ya. Baik, terima kasih ibu ya atas Sama waktunya. Mbak. Terima kasih